beware, beware, waspada. waspada. Ada 3K yang perlu kita waspadai, ya. Ya. Ada tiga pribadi yang perlu kita waspadai. Di tengah-tengah kita ini ada suatu keadaan atau suatu pribadi yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Dikatakan pasal ayat 2. Coba Filipi 3 ayat 2 ditekankan demikian. Satu, dua, tiga. Waspadalah terhadap apa? Anjing-anjing. Yang kedua, terhadap pekerja yang jahat. Yang ketiga, terhadap. Nah, kita sekarang simak ya. Maaf kalau ini dikatakan anjing-anjing, bukan menyamakan saudara seperti itu, ya, bukan menyamakan kita seperti anjing-anjing, tapi itu adalah satu pernyataan kebenaran, gambaran, ya, saudaraku. Kalau kita lihat anjing itu sebetulnya siapa sih? Ya, saudaraku, tentang anjing ini kita lihat, saudaraku, ya, coba kita lihat di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-15. Coba kita lihat Wahyu 22 ayat yang ke-15. Ayo kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Namun anjing-anjing, para penyihir, pezina, pembunuh, penyembah berhala, serta setiap orang menyukai dusta dan berbuat dusta, mereka tinggal di mana? Di luar apa itu? Di luar mana? Di luar Kristus. Betul, di luar rumah itu banyak. Banyak itu, model-model gitu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan itu ternyata isinya tebanya anjing-anjing itu dikatakan nih, banyak para penyihir, pezina, pembunuh, penyembah berhala, serta setiap orang yang menyukai dusta dan berbuat dusta. Nah, dikatakan anjing-anjing para penyihir. Apa sih saudara para penyihir? Yang dikatakan siapa yang tahu? Penyihir itu apa? Adalah orang yang suka mempengaruhi orang lain lebih menuruti kepada dirinya. Jadi seperti kok disihir. Itu penyihir, saudara. Banyak saudaraku itu yang terjadi seperti itu, dikatakan memang orang-orang seperti ini dikatakan anjing. Kok dikatakan anjing, Pak? Anjing itu ada baiknya loh, Pak. Sekarang itu dipelihara orang, dibersihkan orang, malah harganya mahal-mahal. Betul nggak? Ada yang 1 juta, 2 juta, puluhan juta, ada yang ratusan juta, betul? Hah? Ada loh, Pak. Saudara, itu kalau sekarang, kalau dulu, zaman dulu, waktu zaman juga di Israel sana, saudaraku lihat zaman dulu di mana saja saudaraku, namanya anjing dulu itu memang barang satu ekor anjing atau binatang itu bisa liar, bisa pelihara, ya, betul nggak, saudara? Yang dimaksud yang mana? Bisa berarti yang liar itu, yang zaman dulu itu yang pelihara anjing memang nggak begitu banyak, tapi kalau dipelihara itu bukan untuk keindahan, tapi untuk apa? Jaga rumah. Bahkan di dalam aparat pemerintah, yaitu keamanan, itu dipakai untuk apa? Dilatih untuk mengejar penjahat. Dan begitu toh. Ya kayak gitu-gitu aja. Mosok sampai yang bagaimana seperti sekarang? Nggak ada dulu seperti itu. Dikatakan anjing, loh Pak, anjing itu ya juga setia, kalau dipelihara setia. Ya memang betul. Tapi satu sisi ya dulu kita lihat, kok dikatakan sisi buruknya anjing seperti anjing-anjing itu yang mana? Coba saudaraku lihat ya, ini gambaran yang digambarkan anjing itu tadi dikatakan seperti itu. Nah, kalau firman Tuhan juga mengatakan orang itu kalau seperti ketika dia tahu kebenaran firman, ya, tetapi dia telah melakukan kejahatan atau dosa, ya, yang sering kali mempengaruhi kehidupan di dalam kehidupan manusia hari-hari ini. Sekali lagi, ya, ketika mereka hidup dalam anugerah dalam Yesus Kristus, itu sudah baik, sudah terima jaminan keselamatan, sudah dimeteraikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal padanya, dan ini menjadi bait Roh Kudus, rumah Elohim. Ya, saudaraku lihat, itu ada jaminan yang luar biasa. Ya, tetapi apakah orang yang penuh ada Roh Kudus itu tidak bisa jatuh dalam dosa? Bisa nggak? Bisa. Hah? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Memang manusia Superman. Ya, walaupun memang ada Roh Kudus itu membantu, mengingatkan, membantu mendorong, membantu saudaraku membelokkan kalau ada jalan yang keliru, yang salah. Itu kalau mau dilakukan oleh orang tersebut. Tapi kalau enggak, lebih menuruti kehendak sendiri daripada kehendak Elohim, daripada tuntunan Roh Kudus, saudara bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa.
Nah, coba kita lihat, ternyata disamakan seperti anjing itu, saudara. Ayo kita lihat ya, 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Ayo coba kita lihat ya. Ini ternyata begini, saudara. Anjing itu dikatakan 2 Petrus pasal 2 ayat 20. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab jika seorang yang karena pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah lepas dari kecemaran dunia, terus namun terjerat lagi karena dikalahkan olehnya. Dunia yang mempengaruhi ya, yang iming-imingi, yang bisa melakukannya itu dia dipakai oleh senjata iblis. Ya, saudara lihat. Maka keadaan mereka akan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Betul. Ya, terus apa lagi yang kita seterusnya kita baca. Sebab bagi mereka adalah lebih baik tidak mengenal jalan kebenaran daripada setelah mengenal berbalik dari perintah kudus yang telah disampaikan kepada mereka. Ayat 22 berkata, bagi mereka benarlah perumpamaan ini, anjing kembali kepada muntahnya sendiri dan babi yang telah dimandikan kembali kepada kubangan lumpur. Loh, anjing itu kembali pada muntahnya, artinya anjing itu pernah muntah. Itu kembali pada muntahnya berarti diapakan? Dijilat lagi. Saudaraku, itu anjing. Ya. Nah, ini bagaimana saudaraku? Ternyata ini pengaruh dalam kehidupan manusia pada umumnya di hari-hari ini. Coba kita lihat saudaraku, benarkah demikian? Iya. Saudaraku ya, dia tahu kebenaran ya, sudah di dalam Kristus, sudah di dalam anugerah Tuhan, sudah ada Roh Kudus loh saudaraku. Tapi masih sudah lepaskan semua kecemaran dunia, terlibat lagi dalam kecemaran itu, hawa nafsu daging dunia ini. Saudaraku, betul. Dan dikatakan tadi penyihir, ya coba kita lihat penyihir. Itu adalah orang yang mempengaruhi orang lain untuk menuruti segala keinginan dirinya. Betul? Gak tahu bagaimana caranya, pokoknya bisa. Hari-hari ini, makanya saya sering lihat ya di konten-konten itu kalau ada orang lagi banyak, saya itu udah habis pikir juga ya. Memang ini pengaruh saudara, dan ini sangat mempengaruhi jemaat atau pelayan Tuhan semua lah, bahkan pastor sekalipun terpengaruh. Coba saudara lihat, ada konten khotbah gereja ini, betul saudara. Terus ada siapa yang pernah lihat ya Dirai, siapa yang lihat jujur, yang lihat Dirai? Pura-pura enggak lihat ya. Ayo siapa yang lihat Dirai? Itu loh saudaraku, orang ini baik wanita pria itu telah di semacam ditanya jawab gitu loh saudaraku. Tanya jawab itu ternyata terbongkar semuanya. Kehidupannya itu kok yang merasa tidak bersalah, merasa bangga, merasa aku hebat, ya. Bayangkan saudara, dia lakukan mempengaruhi orang yang di sekitarnya. Saudara lihat, terus orang di sekitarnya juga mau, ya saudara lihat. Akhirnya apa? Mereka lakukan yang dikatakan sebagai penjina tadi loh. Itu anjing model lakukan seperti itu. Bayangkan, sudah punya keluarga, sudah punya istri, punya suami, tapi juga mau. Dan memang melakukan, maaf, itu seks bebas. Nah, mereka loh dengan bangga mengutarakan. Saudara lihat, itu kan nggak dilihat oleh semua orang. Tapi kok gimana ya, merasa nggak bersalah. Dan itu sangat mempengaruhi orang banyak loh. Sampai yang ngomong itu, ini konten 18 plus loh ya. Nah gitu ya, tahu ya, 18 tahun maksudnya. Jadi yang umur di bawah 18 tahun ini jangan lihat ini. Ya, karena apa? Itu betul-betul seperti itu. Saudaraku, ini dikatakan kehidupan inilah kehidupan seperti anjing tadi. Kalau orang dikatakan sudah di dalam kebenaran sekalipun, saudara lihat sudah tahu kebenaran sekalipun, ini dibebaskan, disucikan dari kecemaran duniawi, kecemaran dan hawa nafsu kedagingan, semuanya disucikan oleh darah Kristus, dan kita dibenarkan dan kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang kudus. Semua saudara lihat. Tapi apa? Bisa juga jatuh tidak kalau dia tidak waspada. Amin. Amin.